Kalau dulu aku berjuangnya bikin konten hampir tiap minggu tuh pasti bikin cover di YouTube, atau tiap hari upload di Instagram, di TikTok. Dari zaman Instagram cuma bisa 15 detik sampai sekarang bisa reel 10 menit. Itu dulu aku bener-bener tiap hari pasti upload. Berjuangnya di situ. Aku pengen orang-orang tahu aku nih. Udah nih, akhirnya orang-orang udah tahu aku dari cover. Terus apa kabar Fadila? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat. Perjalanan jauh dong dari Surabaya? Enggak sih, aku udah di Jakarta. Dari Jakarta. Karena kebetulan kemarin promo-promo lagu Kepada Hati ini. Jadi membawa kabar baik ya seorang Fadila Intan, lagu Kepada Hati. Kalau sebelumnya memang dinyanyikan oleh Cakrakan. Betul. Dan sekarang versi terbarunya ada versi ceweknya nih. Dari seorang Fadila Intan. Ini ciptaan Ade Govinda kalau nggak salah ya. Ciptaannya Kak Ahmad Freddy. Jadi Ade Govinda produsernya. Betul. Freddy gue tahu tuh. Iya. Oke, boleh diceritain kenapa seorang Fadila Intan ini cukup konsisten ya menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya tuh melankolis, mellow gitu-gitu. Karena akhirnya Kepada Hati juga sebenarnya masih sama nih si tempo sama cerita lagunya gitu. Boleh ceritain nggak sih Fadila? Sebenarnya kalau kenapa selalu dapat melankolis itu mungkin karena jiwanya di situ gitu. Jadi aku kalau nyanyi lagu sedih tuh aku seneng. Aneh ya. Jadi kalau aku nyanyi lagu seneng tuh aku kurang seneng gitu loh. Karena aku nggak bisa seseneng itu kalau nyanyi. Tapi kalau aku nyanyi lagu sedih tuh aku bisa sedih banget. Jadi aku happy. Jadi aku nyaman berada di zona itu untuk menyanyikan lagu sedih. Jadi tahun ini aku rilis 6 atau 7 lagu gitu, semuanya sedih. Satu doang yang enggak. Kemarin aku waktu Agustusan aku rilis lagu Pantang Mundur, itu kan kayak lagu nasional gitu kan. Itu pun aku nyanyinya kayak berkali-kali kabar sana bilang Fadila ini terlalu sedih. Ayo, ini lebih bangga lagi gitu. Jadi karena terlalu sering nyanyi di tempat sedih jadi sedih terus. Ya ada ya, orang tuh malah happy nyanyiin lagu sedih ya. Iya betul. Iya, berarti ketika lo mendapat respon, Kak aku jadi galau nih dengerin lagu kakak, aku lagi mantan aku jadi ngeh nih gara-gara dia nyanyiin sama lagu kamu, itu berarti lo seneng tuh berarti? Seneng banget, berarti kayak berarti kayak lagu aku berhasil gitu. Karena kayak mungkin aku sebenarnya juga sedih, tapi sedihku tuh tak explore untuk menjadi sebuah lagu gitu. Betul. Jadi sedihnya nggak sia-sia gitu. Jadi walaupun bercucur air mata tapi bercucur uang juga akhirnya ya. Amin, alhamdulillah. karena tadi ya uniknya nih lagu ini kan punya rasa, punya message juga, dan akhirnya kalau seorang Fadila Intan udah emang patternnya di kesedihan dan melankolis ya nyampe aja. Kayak gitu ya. Betul. Berarti ketika untuk memutuskan ya merilis lagu-lagu yang melankolis itu, lo secara pribadi terutama yang lagu Kepada Hati ini ya, lo kayak gue pengen lagu ini atau ada diskus sama tim atau emang gimana? Jadi sebenarnya ini tuh project surprise. Jadi aku kira tuh lagu terakhir aku kan udah banyak ya Kak, tahun ini tuh udah rilis 6. Jadi November tuh aku kira terakhir. Oktober tuh aku kira terakhir. Lagu terakhir aku tuh Pura-pura Bahagia, sedih lagi. Itu untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Itu kan biar kalau misalnya habis rilis lagu kan nggak bisa bulan depannya langsung rilis lagi kan, biar kayak ada 2 bulan, 3 bulan gitu buat promo dan lain. Tapi ternyata alhamdulillah sama Allah malah dikasih rezeki lagi, mungkin supaya aku produktif terus. Tiba-tiba aku pada suatu hari ditelepon di WhatsApp Kak Ade Govinda gini, Fadila aku telepon ya gitu. Terus kayak mau ditelepon artis nih gitu kan. Habis itu terus akhirnya aku telepon beliau, terus langsung ditawarin, Fadila kalau mau remake lagu Kepada Hati kamu mau nggak gitu. Langsung kayak jadi kayak langsung ditodong gitu loh. Terus ya siapa yang nggak mau gitu kan. Apalagi aku bilang, Kak aku suka banget sama lagu ini gitu. Aku bilang aku mau banget. Dan alhamdulillah timelinenya juga rilisnya kan akhir November kan. Jadi kayak pas aku kosong juga. Timelinenya juga pas Kak gitu. Terus Kak Ade juga bilang, iya Fadila soalnya ini mau dipakai buat soundtrack sinetron, dan produser sinetronnya tuh maunya cuman kamu yang bawain lagu ini versi cewek gitu. Iya, jadi aku langsung kayak aku merasa mendapatkan privilege, bisa aku langsung kayak bersyukur, dan akhirnya aku bawain lah lagu ini gitu. Oke. Ada ini gak sih kayak improvisasi yang berbeda, karena kan sebelumnya dinyanyiin sama Cakrakan ya. Kalau di Fadila sendiri ada hal yang lo tambah dan kurangin?
kalau di lagu ini tuh musiknya lebih Gen Z gitu. Oke. Jadi lebih ringan dari yang sebelumnya dan lebih ringan juga dari musik-musik aku sebelumnya gitu Kak. Kayak lagu aku yang lain kan kayak Dawai, terus Dia kan pakai soundtrack yang string, lainnya. Iya, yang pakai kayak gede banget gitu kan. Nah, tapi kalau ini tuh nggak sebesar itu musiknya, tapi menurut aku cukup ngena gitu. Oke. Berarti lo juga ini dong kayak terlibat nih dalam pengerjaan pemilihan soundnya, pemilihan kalau pemilihan sound nggak sih? instrumen dan lain-lain. Semua udah dipilihin sama Kak Ade. Jadi aku oke. tinggal nyanyi doang. Iya. Tapi seru gak sih kerja bareng sama Ade Govinda sama Seru Freddy lah. kan orang-orang yang emang punya lagu keren-keren ya gitu kan. Seru banget, apalagi beliau itu kan sosok yang udah besar lah istilahnya ya di dunia musik gitu. Siapa penyanyi yang nggak mau kerja sama beliau gitu. Yeah. Jadi pasti alhamdulillah seneng banget. Terus aku tuh sebenarnya udah kenal sama Kak Ade tuh udah dari lama banget Kak, udah dari 8 tahun lalu. Terus pernah ketemu juga. Terus Kak Ade waktu itu sempat bilang nanti kita bikin single bareng ya gitu. Tapi waktu itu cuman sekedar omong aja gitu. Ternyata beberapa tahun kemudian diijabah sama Allah dan dikasih projectnya. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi lagu ini juga di akhir tahun tuh jadi menamatkan si tahun 2025 dengan full galau. Iya betul. Dan kayak bener-bener hadiah banget sih menurut aku ini tuh lagunya. Seru. Oke, nanti kita bakal ngobrol bareng sama Fadilah Intan di segmen berikutnya. Habis ini kita mau sama-sama denger lagu Dawai ya. Dawai yang sempat viral juga nih beberapa waktu yang lalu ya dari Fadilah Intan. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Buat kamu eksis masih di Indo Banget. Jam 3 sore ini bareng sama Fadilah Intan. Yeay. Baru aja kamu denger lagu Dawai. Dan lagu ini ternyata fun fact-nya tuh single ketiga ya. Iya betul, single ketiga yang membuka jalan. Bener, tapi kalau memang boleh diingat, gue tuh mendengar nama Fadilah Intan ya dari lagu Dawai ini. Karena jadi soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Titik Kamal bukan sih? Iya betul. Iya karena di yang kedua juga masih sama ya. Titik Kamal ya. Oke, berarti proses sebelum lo merasakan sebuah keviralan itu ada perjuangannya dong berarti. Sampai sekarang pun masih berjuang sih Kak sebenarnya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh masih sangat-sangat berjuang gitu. Mungkin berjuangnya beda-beda. Kalau dulu aku berjuangnya bikin konten hampir tiap minggu tuh pasti bikin cover di YouTube, atau tiap hari upload di Instagram, di TikTok. Dari zaman Instagram cuma bisa 15 detik sampai sekarang bisa reel 10 menit. Itu dulu aku bener-bener tiap hari pasti upload. Berjuangnya di situ. Aku pengen orang-orang tahu aku nih. Udah nih, akhirnya orang-orang udah tahu aku dari cover. Terus muncul nih hate comment, tapi dia tuh cuma bisa cover, nggak bisa punya lagu original sendiri. Berjuang tuh bikin-bikin lagu sendiri, bikin 2 project single sebelum Dawai, nggak naik-naik. Terus alhamdulillah ketiga naiklah Dawai. Oh ternyata dia punya lagu original, tapi yang naik cuma 1 gitu. Akhirnya berjuang lagi. Jadi mas tuh berjuang itu nggak berhenti dari dulu sampai sekarang. Akhirnya bikin supaya orang-orang tuh bisa tahu Fadilah itu siapa dan lagu-lagunya tuh gimana gitu. Dan alhamdulillah dari Dawai itu pun dibukakan jalan bisa ngisi banyak soundtrack sinetron. Soundtrack film. Dan alhamdulillah udah film ke-6 yang aku isi kalau nggak salah gitu setelah Dawai gitu. Jadi alhamdulillahnya akhirnya muncul nih, oh ternyata dia tuh punya banyak lagu loh, walaupun orang masih taunya yang Dawai, tapi nggak apa-apa karena aku masih berjuang di situ gitu. Terus sekarang alhamdulillah dikasih lagu sama Kak Ade Govinda dan Kak Freddy, itu lagu Kepada Hati buat soundtrack sinetron tuh aku sangat happy banget sih karena membantu buat namaku bisa tetap didengar sama orang-orang gitu.